Shalom, Rise Generation. Kiranya kita semua ada di dalam keadaan yang baik dan di dalam pemeliharaan kasih Tuhan yang sempurna. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan beribadah hari ini. Mari bangkit berdiri. Ibadah kita pada hari ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara ciptaannya. Kiranya turun atas kita semua anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di sepanjang ibadah ini. Amin. Silakan duduk, selamat beribadah. Nats panggilan beribadah kita hari ini diambil dari Mazmur 57 ayat yang ke-12. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah, biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Shalom Rise Generation, kita mau sama-sama datang, kita mau sama-sama tinggikan dan memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau sama-sama angkat satu pujian, tinggi nama-Mu. Besar dari yang kuharapkan, lebih dari skala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja Kita mau sama-sama angkat pujian ini sekalian. Takkan takkan biarkan percobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Rohku, ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan. teman-teman, dalam kehidupan setiap kita yakin bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita mau sama-sama yakinkan bahwa Tuhan menuntun setiap jalan kita. Di setiap langkahku
Teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami mengakui semua karena kasih karunia Tuhan. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan akan kebenaran-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menolong setiap kami untuk boleh mengerti kebenaran-Mu dan memampukan kami semua untuk boleh menjadi pelaku firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Urapilah hamba-Mu di dalam segala keterbatasan dan kekurangannya. Biarlah hikmat dan kuasa Tuhan bersama-sama dengan Dia untuk boleh menyampaikan kebenaran-Mu bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Teman-teman, Rise Generation, tema kita hari ini adalah God's Wisdom and the Future. Dari Kejadian pasal 50. Saya akan membacakan beberapa ayat yang menjadi dasar perenungan kita pada hari ini. Saya mengajak teman-teman yang ada di rumah untuk boleh membuka Alkitab kita masing-masing dari Kejadian pasal 50. Saya akan membacakan 3 ayat, ayat 15, 19, dan ayat 20. Kejadian pasal 50, ayat 15, firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Lanjut ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, tetapi juga menjadi pelaku firman. Teman-teman, Rise Generation, suatu kali di salah satu kampus, beberapa mahasiswa diminta untuk mengisi sebuah angket atau kuesioner. Salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, apa yang Anda akan lakukan jika memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada orang yang sudah menyakiti Anda? Saya ulang pertanyaan yang diajukan. Apa yang Anda akan lakukan jika memiliki kesempatan untuk melakukan tindakan balas dendam kepada orang yang sudah menyakiti Anda? Jawaban yang diberikan sangat beragam. Ada yang bersikap cuek, ada yang memalingkan mukanya dan tidak ingin melihat kembali. Ada yang menarik diri, ada yang merenungkan tindakan apa yang ia akan ambil. Ada juga yang berkata, thank you sudah menyakiti saya. Ada juga yang menjawab, saya akan berusaha mengampuni dan klarifikasi. Ada satu jawaban dari seorang mahasiswa, dia menuliskan demikian. Saya akan membuat dia merasakan sakit seperti yang saya rasakan. Sederhananya menurut saya, dia ingin melakukan tindakan balas dendam. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan teman-teman Rise Generation? Jika pertanyaan yang sama saya ajukan kepada kita semua pada saat ini, apa yang teman-teman akan lakukan jika memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada orang yang sudah menyakiti Anda? Saya yakin kita akan memiliki jawaban yang berbeda-beda juga. Mungkin juga ada di antara kita akan menjawab seperti seorang mahasiswa dalam kisah di atas. Kita ingin balas dendam. Teman-teman, bukankah secara natural kecenderungan kita sebagai manusia yang berdosa, kita selalu ingin melakukan balas dendam? Bahkan mungkin kita akan melakukan lebih daripada apa yang kita rasakan, sampai kita betul-betul puas. Pertanyaannya, ketika kita puas, apakah masalah selesai? Apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Apakah itu menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana dengan teks firman Tuhan kita pada hari ini? Teman-teman Rise Generation,
Kejadian pasal 50 kalau boleh saya menyebut sebagai episode terakhir dari kisah tentang Yusuf. Kita tahu bagaimana Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, mereka memasukkannya ke dalam lubang sumur, mereka menjualnya sebagai budak. Kemudian pada akhirnya ia masuk penjara. Sampai pada satu titik Yusuf menjadi pejabat tinggi di Mesir. Kejadian 50 mencatat ayah mereka telah mati, yaitu Yakub. Perasaan bersalah, perasaan takut muncul dari saudara-saudara Yusuf. Teman-teman, dalam konteks hari ini kita dapat berkata kepada saudara-saudara Yusuf, panik enggak? Panik enggak? Paniklah, masa enggak? Kenapa teman-teman? Perhatikan ayat 15, dikatakan, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Dalam keadaan takut, dalam keadaan panik, kemudian saudara-saudaranya memutuskan untuk datang menemui Yusuf. Mereka sujud kepada Yusuf dan berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Bagaimana respon Yusuf? Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, jangan takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Wow, luar biasa teman-teman. Ketika Yusuf punya kesempatan untuk balas dendam, ia punya posisi yang tinggi, ia punya power, ia bisa melakukan apa saja terhadap saudara-saudaranya. Tetapi dia berkata, jangan takut, aku inikah pengganti Allah. Apa artinya teman-teman? Yusuf sadar bahwa bukan hak dia untuk melakukan balas dendam. Itu adalah hak Allah. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Allah yang berkuasa dan yang berdaulat. Dalam konteks Ibrani pasal 10 ayat 30, firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Yusuf memutuskan untuk tidak melakukan tindakan balas dendam. Ia memutuskan untuk mengampuni saudara-saudaranya. Karena ia sadar, ia tidak mau mengganti posisi Allah. Yusuf paham bahwa pembalasan adalah hak Allah. Biarkan saudara-saudaranya berurusan sendiri dengan Allah. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Yusuf juga berkata, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ia tidak melakukan balas dendam. Tetapi juga Yusuf mengakui apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu jahat. Ia mengakui kalau ia terluka. Teman-teman, ini sangat penting. Pengakuan adalah awal dari penyembuhan. Kalau kita mau jujur, orang-orang yang ada di dekat kita itu punya potensi besar untuk menyakiti dan melukai kita. Mengapa teman-teman? Karena kita hidup bersama-sama dengan mereka. Kita bergaul dengan mereka. Kita berinteraksi dengan mereka. Perkataan ini keluar setelah 13 tahun yang lalu ia dijual oleh saudara-saudaranya. Teman-teman bisa perhatikan di dalam Kejadian 37 ayatnya yang kedua. Pada saat itu ketika dia menggembalakan kambing domba usianya 17 tahun. Kejadian 41 ayat 46 ketika dia menghadap Firaun usianya 30 tahun. Artinya kurang lebih 13 tahun dia ada di dalam situasi yang tidak mudah. Bukan waktu yang singkat. Tetapi dia mengakui kalau ia terluka. Setelah mengakui kalau apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya itu jahat, Yusuf tetap mengakui bahwa semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Teman-teman, Rise Generation, Yusuf memiliki cara pandang yang benar. Ini juga yang harus kita miliki sebagai seorang anak remaja.
Kita harus memiliki cara pandang yang benar. Kita harus melihat dari perspektif Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat. Meskipun kita mengalami situasi yang menyakitkan, situasi yang buruk, kita mau tetap belajar percaya kepada tujuan dan rencana Allah. Karena tujuan dan rencana ilahi dari Allah itu selalu baik. Allah dapat memunculkan kebaikan dari situasi yang tidak baik sekalipun. Karena Allah tidak pernah diam, Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu. Sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia menuliskan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Teman-teman, mungkin ada di antara kita yang berkata, kok kebaikan apa yang saya terima dari orang-orang yang melukai saya? Kebaikan apa yang saya terima dari orang-orang yang mengkhianati saya, yang suka menceritakan saya di belakang? Teman dekat saya kok, kita udah berteman sejak lama, sejak kecil, tapi dia tega melakukan itu kepada saya. Dalam konteks hari ini, mungkin ada di antara kita yang berkata, kok kebaikan apa yang saya bisa terima? Saya nggak bisa masuk di SMA favorit. Kenapa saya nggak lulus masuk di perguruan tinggi? Kenapa saya nggak lulus masuk di jurusan yang saya inginkan, di kampus yang saya inginkan? Teman-teman, jangan berhenti hanya baca sampai di ayat 28. Baca di ayat selanjutnya, ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Lewat kegagalan yang kita alami, lewat luka, lewat sakit hati yang Tuhan izinkan. Tuhan mau proses kita, Tuhan mau bentuk kita, saya dan teman-teman Arise Generation, supaya semakin hari, semakin serupa dengan Kristus. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Berapa banyak dari antara kita ketika pergumulan, kesulitan, kegagalan, luka, sakit hati yang kita alami, kita menyalahkan Tuhan, kita marah kepada Tuhan. Teman-teman, bukan hanya di dalam pasal 50. Tetapi kalau kita baca di dalam pasal-pasal sebelumnya, secara khusus di dalam pasal 45, ketika saudara-saudara Yusuf datang untuk meminta bahan makanan, karena pada waktu itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Saudara-saudaranya ini takut, gemetar ketika mereka menghadap Yusuf. Yusuf dengan luar biasa, dengan berani, dia berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dia bisa menenangkan saudara-saudaranya, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri. Allah yang menyuruh aku mendahului kamu di sini untuk memelihara suatu bangsa, bukan kamu, tetapi Allah yang menempatkan aku di sini. Yusuf memiliki cara pandang yang benar. Bagaimana dengan kita, teman-teman? Ada 3 hal yang bisa kita pelajari di dalam renungan kita pada hari ini. Yang pertama, Yusuf tidak mengganti posisi Allah. Dia menyerahkan perkaranya kepada Allah yang berdaulat. Yang kedua, Yusuf mengakui kalau dia terluka, tapi juga dia memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Yang ketiga, Yusuf memiliki cara pandang yang benar terhadap luka, terhadap sakit hati yang ia alami. Teman-teman Rise Generation, saya tidak tahu persis apa yang saat ini teman-teman sedang alami. Mungkin ada di antara kita yang sampai saat ini mengalami luka, mengalami sakit hati, baik itu secara verbal ataupun tindakan fisik, yang sampai hari ini
masih teringat, masih kuat di ingatan kita, dan kita sulit untuk mengampuni. Apakah teman-teman memiliki sakit hati, luka terhadap orang-orang di sekitar? Teman-teman sekelas mungkin, teman-teman kampus, teman-teman di gereja. Dia mengkhianati teman-teman, sampai ada seorang yang pernah berkata, sakit kok, tapi gak berdarah. Sakit. Apakah ada teman-teman yang bergumul dalam hal relasi dengan orang tua, sulit untuk mengampuni mereka? Saya membaca sebuah artikel, kisah nyata tentang seorang gadis yang awalnya tidak bisa mengampuni papanya. Bagaimana tidak, teman-teman? Sang ayah melakukan hal yang tidak pantas terhadap anak gadisnya. Sang ayah menghancurkan masa depan daripada anak ini. Sang gadis ini sangat menderita. Dia stres, dia sempat ingin mengakhiri hidupnya. Dia diikat dengan rantai di rumahnya di dalam waktu yang sangat lama. Ada orang-orang yang berkata kepada dia, kamu harus memaafkan papamu, kamu harus memaafkan ayahmu. Tetapi gadis ini berteriak dan berkata, tidak bisa. Dia terus menangis, dia berteriak. Ada seorang teman dari gadis ini yang sering datang dan mendoakan. Singkat cerita, dia menceritakan kepada sahabatnya ini apa yang sebenarnya sudah terjadi. Di dalam anugerah Tuhan, sang gadis ini dapat memberikan pengampunan kepada papahnya, kepada papinya sebelum ayahnya meninggal. Kisahnya dituliskan dalam sebuah lagu. Saya yakin teman-teman Arise Generation tahu. Liriknya dimulai dengan betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, selalu menyertai. Kau selalu memberi rancangan yang terbaik oleh karena kasih. Di bagian refrennya, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru. Saya paling senang di kalimat hampir di bagian akhir. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Kalau boleh saya tambahkan, memberi pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti saya, kepada orang-orang yang sudah melukai saya. Teman-teman Arise Generation, mengapa kita mengampuni? Karena saya dan teman-teman sudah terlebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus ketika Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa teman-teman dan saya. Kita yang sudah menerima kasih karunia, kita sadar sebenarnya kita tidak layak. Kita sudah diampuni, karena itu kita juga memberikan pengampunan kepada orang-orang yang sudah melukai dan menyakiti kita. Mengampuni teman-teman, orang yang telah menyakiti dan melukai kita adalah hal yang mungkin, yang bisa kita lakukan ketika kita memandang dari perspektif Allah, ketika kita melihat dengan kasih karunia Allah. Ketika kita menerima kasih karunia Allah, kita juga bagikan kepada mereka. Pengampunan bukan soal mampu atau tidak, tapi mau atau tidak. Karena kemampuan diberikan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat kita sulit untuk mengampuni, pandanglah kepada Kristus Yesus yang terlebih dahulu mengampuni saya dan teman-teman yang seharusnya dihukum, yang tidak layak. Di atas kayu salib Dia berseru, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat.
Masih ingat pertanyaan di awal? Pertanyaan kuesioner atau pertanyaan angket? Apa yang Anda akan lakukan jika memiliki kesempatan untuk membalas dendam kepada orang-orang yang sudah menyakiti Anda? Bagaimana jawaban teman-teman? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23 berbunyi demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Perhatikan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Apa aplikasi untuk kita semua pada hari ini? Ada 3 aplikasi praktis juga untuk kita boleh sama-sama lakukan di dalam kehidupan kita sebagai seorang remaja. Yang pertama, teman-teman, mari kita mengakui luka dan sakit hati yang kita alami, dan kita bawa itu ke dalam tangan kuasa Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup memulihkan kita. Yang pertama, akui kalau kita terluka, kalau kita sakit hati, dan kita bawa itu di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, mari kita berdoa. Kita minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang-orang yang menyakiti dan melukai kita. Ampunilah orang tuamu. Ampunilah papimu. Ampunilah mamimu. Ampunilah saudara-saudaramu, koko, cicimu yang menyakiti, yang melukaimu. Teman-teman, jujur, saya harus mengakui ini tidak mudah. Tidak gampang seperti kita membalikan telapak tangan. Ya, saya harus mengakui. Saya juga berjuang dengan itu. Tapi firman Tuhan pada hari ini dengan tegas, dengan jelas mengingatkan kita untuk kita boleh mengampuni. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita sebagai proses pembentukan dari Tuhan. Supaya apa? Supaya saya dan teman-teman semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saya ulang sekali lagi 3 aplikasi. Yang pertama, mari kita mengakui untuk luka, sakit hati, kita bawa itu di dalam tangan Tuhan. Yang kedua, berdoa, minta kekuatan dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni. Dan yang ketiga, melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita sebagai proses pembentukan Tuhan, supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Teman-teman, Arise Generation, hikmat dan kekuatan dari Allah memampukan kita untuk mengampuni, sehingga kita memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Berikan kepada kami kekuatan dan hati yang bisa mengampuni, yang mau mengampuni orang-orang yang telah melukai dan menyakiti kami. Kami sungguh meyakini bahwa masa depan kami ada bersama dengan Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Ajar kami untuk meneladani Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita memberikan yang terbaik melalui persembahan kita minggu ini. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code yang tertera di layar teman-teman. Teman-teman, Rise Generation, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita menerima berkat yang berasal daripada Allah. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dan penebusan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus memampukan kita untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti dan melukai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Hello Rise Generation and happy Sunday. Kiranya kita boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, masuki minggu yang baru dalam bulan ini. Dan kita boleh semakin juga bertumbuh lewat care group kita masing-masing. Kiranya kita boleh mengalami satu kekuatan lewat relasi kita dengan Tuhan. Dan kita boleh semakin bertumbuh bersama-sama dengan rekan-rekan seiman kita. Untuk itu kita boleh terus pantengin sosial media kita lewat Line, lewat Instagram dan channel YouTube kita. Dan sampai jumpa di minggu depan. Rise Generation, rise for Him.